Pada tahun 1878, di sebuah kota kecil bernama Emest, di Provinsi Nova Scotia, Kanada, sebuah peristiwa aneh mulai mengusik kehidupan sebuah keluarga sederhana. Kasus ini kemudian dikenal luas sebagai The Great Emest Mystery. Sampai sekarang masih tercatat sebagai salah satu misteri poltergeist atau roh yang berisik paling terkenal dalam sejarah Kanada. Pusat dari peristiwa ini adalah seorang gadis berusia 18 tahun bernama Esther Cox. Ia tinggal di rumah sederhana bersama kakak perempuannya, Olive, suami Olive yang bernama Daniel Tidd, serta beberapa anggota keluarga lainnya. Kehidupan mereka sebelumnya berjalan normal, hingga sebuah peristiwa traumatis menimpa Esther. Beberapa waktu sebelum kejadian-kejadian ganjil itu muncul, Esther dikabarkan mengalami percobaan kekerasan oleh seorang pria yang dikenalnya. Peristiwa tersebut membuatnya terguncang secara mental maupun fisik. Tidak lama setelah itu, serangkaian fenomena aneh mulai terjadi di rumah keluarga Tidd. Segalanya bermula ketika Esther mulai merasa sakit tanpa penjelasan medis yang jelas. Tubuhnya panas dingin, wajahnya pucat, lalu mendadak tampak bengkak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Keluarganya kebingungan dan khawatir. Namun yang lebih mengganggu adalah kejadian di luar tubuhnya. Suara-suara ketukan keras muncul di dinding kamar. Tempat tidur Esther bergetar seolah diguncang dari bawah. Selimut dan bantalnya tiba-tiba tersingkap tanpa ada yang menyentuh. Awalnya keluarga mengira itu hanya halusinasi atau akibat gangguan saraf Esther, namun fenomena itu tidak berhenti. Dalam minggu-minggu berikutnya, kejadian semakin parah dan mulai disaksikan banyak orang. Benda-benda beterbangan, kursi, kotak, dan peralatan rumah tangga melayang atau berpindah sendiri. Api kecil tiba-tiba muncul di sudut rumah, seperti ada yang mencoba membakar tanpa sebab jelas. Esther sendiri tampak tersiksa, tubuhnya kejang-kejang, lalu terdengar suara ketukan atau ledakan kecil setiap kali ia berada di ruangan. Fenomena itu membuat tetangga ikut resah. Banyak yang datang menyaksikan langsung, dan sebagian mengaku melihat benda bergerak sendiri di sekitar Esther. Kejadian aneh di Emest cepat tersebar dari mulut ke mulut. Surat kabar lokal pun mulai menulis berita tentangnya, menjadikan rumah keluarga Tidd sebagai semacam pusat tontonan bagi orang yang penasaran dengan fenomena gaib. Seorang pengusaha, sekaligus spiritualis, bernama Walter Hubbell, bahkan datang ke rumah itu untuk menyelidiki. Ia tinggal bersama keluarga tersebut selama beberapa minggu, mencatat setiap kejadian, dan akhirnya menerbitkan sebuah buku berjudul The Great Emest Mystery. Buku ini menjadi catatan utama yang membuat kasus tersebut terkenal di seluruh dunia. Hubbell menuliskan bahwa ia sendiri menyaksikan ketukan keras yang muncul sebagai respons terhadap pertanyaan, seolah-olah ada roh yang menjawab dengan kode tertentu. Jarum jahit, sendok, dan benda kecil lainnya terlempar tanpa tangan yang terlihat. Esther mendadak dikelilingi cahaya aneh. Kasus ini memecah opini publik. Ada yang percaya bahwa Esther memang menjadi korban poltergeist atau roh pengganggu. Ada pula yang menduga ia mengalami trauma psikologis berat sehingga tanpa sadar menyebabkan gejala fisik, dan mungkin juga melakukan tindakan-tindakan yang tampak gaib. Sejumlah saksi tetap bersikeras bahwa mereka melihat kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Namun kalangan skeptis berpendapat bahwa Esther mungkin sedang mencari perhatian atau terjebak dalam rekayasa bersama keluarganya. Fenomena itu tidak berlangsung selamanya. Setelah kira-kira setahun lebih penuh kegaduhan, peristiwa aneh mulai mereda. Esther meninggalkan rumah kakaknya, berpindah-pindah tempat tinggal, dan menjalani kehidupan yang relatif tenang. Ia kemudian menikah dan hidup jauh dari sorotan publik,
Meski bayang-bayang reputasinya sebagai gadis poltergeist tak pernah hilang. Kasus ini tetap dikenang sebagai The Great MS Mystery. Hingga kini, peneliti fenomena gaib masih memperdebatkan apa yang sebenarnya terjadi. Hipotesis gaib, aktivitas poltergeist yang menempel pada Esther akibat trauma. Hipotesis psikologis, akibat gangguan mental pasca trauma yang memicu histeria kolektif. Hipotesis penipuan, kemungkinan rekayasa yang diperbesar oleh media dan spiritualis seperti Hubble. Apapun penjelasannya, kisah Esther Cox meninggalkan jejak panjang dalam sejarah cerita-cerita poltergeist di dunia barat. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.